makanya pakai cincin nggak usah terlalu sempit. Karena di wilayah wajib wudhu harus kena wudhu. Jadi kalau pakai make up yang waterproof dihapus sebelum kita wudhu. Nanti boleh pakai lagi sebelum kita sholat. Atau yang pakai kutek. Pakai kutek tuh boleh aja, nggak apa-apa. Tapi sebelum wudhu harus dihapus. Tapi kan mubazir juga ya. Nah kayak gitu kan. Bukan lempong ya. Bukan 5 kali lah ngapusnya. Setiap batal. Ya, jaga wudhu 24 jam. Insya Allah ketika kita jaga wudhu, ya kita jadi lebih sehat, kulitnya jadi lebih lembab. Nah, lebih beda lah mobil dicuci tiap hari dengan dicuci sekali 7 bulan beda lah. Ya, nah itu dia. Nah sholat wudhu itu. Nah yang wajib dibasuh saat wudhu kan tidak banyak. Cuma 4 bagian. Muka, tangan, kepala, kaki. Dah, telinga tidak wajib. Cebok juga nggak wajib kecuali keputihan. Rukun wudhu kan cuma niat, muka, tangan, kepala, kaki tertib. Segampang itu aja. Yang kelima, sholat yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam, adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Niatnya sama. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Boleh nggak tahiyatul masjid di musola? Boleh? Boleh selagi musolanya itu sudah diwakafkan kepada umat. Misalnya musola di perumahan boleh. Tapi kalau musolanya musola yang belum diwakafkan, seperti musola milik pribadi, musola kantor, musola sekolah, musola yang di rumah, itu nggak bisa tahiyatul masjid. Dia harus musola yang sudah diwakafkan. Ya, yang dia dibolehkan dipakai umum. Dia sudah diwakafkan untuk umum. Nah itu boleh melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Oke. Apa tadi yang pertama? Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Lakukan kapanpun, siang dan malam boleh. Ini berguna ini. Kalau nanti ibu pergi umroh, ibu nyampe di Masjid Kuba jam 3 siang. Tuh leader tuh nggak mau tahu dia pokoknya dia bilang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba sama dengan pahala umroh. Turun katanya, di situ toilet perempuan, di situ toilet laki-laki, sholat 2 rakaat di dalam. Bingung apalah mau sholat niatnya nih. Sholat zuhur udah lewat, sholat asar udah nggak ada. Orang sholat berkali-kali. Apa niat sholatnya? Bisa pakai niat yang ibu pelajari itu. Ibu bisa sholat tahiyatul masjid, ibu bisa sholat hajat, ibu bisa sholat taubat, gitu. Misalnya nih dari maghrib menjelang isya ibu di Mekah, ibu nggak pulang, ibu tetap aja pengen itikaf, semangat lah ibu ibadah di situ kan. Habis isya ibu nggak pengen cepet-cepet pulang, kecuali kalau ibu mau belanja banyak kan. Aku nggak mau lah, pokoknya jauh kalau pulang ke hotel. Dari maghrib sampai isya aku di sini aja. Ibu tengok-tengok juga orang sholat, bingung isi hati apa nama sholatnya tuh. Nah bisa kita baca Quran, capek kaki sholat kita, zikir kita, sakit lutut sholat kita dulu. Nah bisa tuh sholat yang tadi macam saya sebutkan, tapi tidak boleh habis asar menjelang maghrib. Berarti diulang-ulang boleh tuh? Boleh, nggak masalah nggak? Yang penting jumlahnya kan genap. Boleh, hajat itu bisa sampai 12 rakaat. Berarti kita udah sholat hajat nih, nanti selingkan yang lain tuh sholat hajat. Boleh, nggak masalah. Tapi fokus juga dengan doanya ya. Setelah taubat banyak mohon ampun kan gitu. Setelah salamnya beda kan. Setelah hajat banyak minta doa. Setelah istikharah banyak minta ditetapkan keteguhan hati kan gitu kan. Sesuai dengan sholatnya. Nah biar kita ndak bingung itu orang sholat apa ya bingung kita. Ada orang
sholat subuh antara azan dan iqamah dia sholat 2 kali. Bingung. Sholat apa dia tuh ya? Padahal bisa jadi dia rawatib 2 rakaat, dia sambung taubat 2 rakaat. Dia sambung hajat 2 rakaat. Karena dia tahu antara azan dan iqamah mustajab doa, dia lakukan dulu sholat hajat baru dia doa. Ada kawan aku saja sholat antara azan dan iqamahnya kan lama tuh saja kalau sholat subuh. 2 kali dia sholat. Emang bisa qobliyah subuh 4 rakaat? Enggak. Ya, sholat qobliyah itu 2 rakaat. Nanti barangkali dia sholat yang tadi saya sampaikan gitu. Ya. Kita sholat itu kan bisa sama Tuhan ya, kayak sholat sekolah, jadi kita tuh boleh pasnya istirahat gitu dari sholat ini, zikir dulu, baru nyambung lagi sholat taubat, nanti zikir dulu, nanti sholat istiqoroh, zikir dulu gitu. Boleh. Ya, boleh. Memang seperti itu bagusnya. Sholat taubat, zikir, doa. Hajat, zikir, doa. Tapi sungguh pun gak kayak gitu, boleh selesaikan dulu semuanya. Gabung zikir doanya. Disitulah kita istighfar, disitulah kita minta. Bagi yang suka kentut. Enggak, memang iya. Memang iya. Iya kan? Ada yang suka buang angin terus kan? Selesaikan dulu semua sholat tuh. Baru kita zikir dan doa. Zikir dan doa kan nggak pakai wudu nggak apa-apa. Takutnya kan kalau misalnya kayak kita sholat taubat, nanti kalau udah digabung, kalau apa mintanya terus saja. Iya, artinya itu pilihan. Dirapel bisa sih, istighfar mohon ampun dulu, baru hajat minta doa dulu, baru nanti mohon keteguhan hati, bisa sebenarnya. Tapi kalau lebih bagusnya ya setiap sholat doa, setiap sholat doa. Tapi kalau ada juga keluhannya kalau kayak gitu saya suka buang angin pas berdoa ambil uduk leh, ambil zikir lagi uduk lagi gitu. Artinya zikir dan doa itu udah di luar kondisi, udah di luar rukun sholat. Dia mau diletak dimanapun nggak apa-apa. Kayak yang tadi kayak di umroh gitu, kayak di Masjid Tubazo. Sama orang kita lama pulang kota, saya bilang kalau ini. Kebetulan itu kalau kita batuk, kadang ada yang keluar gitu kan enggak. Udah ambil dulu nih, terus keluar lagi setiap kita batuk. Kayak mana tuh Zak? Itu tetap batal. Karena keluarnya sesuatu dari kubur, dubur atau di antara keduanya itu membatalkan wudhu. Kalau batuk tidak batal wudhu, tapi kalau batuknya mengeluarkan pipis itu batal wudhunya. Ambil wudhu lagi, buka celananya, wudhu. Celana tuh jangan bawa celana, buka lah, nggak usah pakai celana sholatnya. karena kan sana tuh batuknya ya Allah Zak. Iya betul. Mengeluarkan pipis gitu. Mengeluarkan pipis batal pasti bu. Ya, buka sholat. Enggak sholat ya. Bukan mendingan nggak sholat. Kalau kita udah tahu kondisi kita boleh ganti celana atau sholat nggak pakai celana karena udah 1 kali pipis, atau kita juga bisa pakai panty liner, atau kalau buka ya salah. Kalau dibuka ya sah. Dan toilet atau WC di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ndak ada yang jauh, dekat aja. Jauh karena kita belum tahu titiknya. Itu di Masjidil Haram, setiap di bawah tangga ada toilet. Di Masjid Nabawi, setiap 2 pintu di depannya ada toilet. Nggak ada yang jauh, dekat saja. Nah, lebih jauh lagi masa depan. Dia dekat aja. Keluar nampak 1 bangunan toilet tuh. Antara ini pintu 37, ini pintu 38 ada toilet. Ini pintu 45, ini pintu 47 ada toilet. Semuanya ada. Cuma kita anggapan aja kayak orang dulu-dulu kan nganggap toilet itu jauh. Sekarang udah banyak toilet. Nah, kayak di Masjidil Haram gitu kan. Setiap tangga, kan ada tangga sekeliling itu. Di bawah tangga itu toilet. Serondok dia di dalam tangga. Nggak usah pulang ke hotel lah, jauh pula. Nah, pokoknya sekeliling Masjidil Haram itu ada tangga itu kan.
ada eskalator. Nah, di belakang tangga itu udah pasti toilet. Dia dekat aja, nggak jauh kok. Kalau dulu memang sedikit, sekarang sudah setiap titik sudah ada. Jadi itu menjadi jawaban buat kita, buat yang suka batuk dan terpipis. Batuk tidak membatalkan sholat, kecuali sampai pipis. Makan minum tidak batal wudu, kecuali sampai pipis. Yang masuk ada uzur itu kan uzur katanya, karena batuk makanya keluar pipis. Itu enggak ya? Enggak. Uzur itu dalam hal apa dulu? Uzur itu dalam hal orang pikun itu disebut uzur. Nah, artinya dia udah uzur. Uzur tuh dia udah pikun. Dia nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Jadi kalau ibu nggak mau sholat, pikun dulu. Ini kami sekarang udah biasa lagi sholat. Sekarang sholat tuh kadang belum waktunya udah sholat dulu dia. Sholat lagi tadi udah sholat ya. Udah pikun berarti. Pikun segaris. Kalau orang sudah pikun segaris, pokoknya Senin pikun, Selasa baik dia, Rabu pikun lagi dia, itu kan pikun segaris tuh. Artinya udah tidak sempurna akalnya tuh, maka dia tidak wajib sholat itu, dia tidak wajib puasa, jangan dipaksa. Dia tidak wajib juga bayar fidyah, dia boleh buka aurat itu, dia nggak ada dosa lagi atas dia. Makanya kalau mau bebas pikun lah, tak puasa. Tidak sholat, Berapa dulu juga tutup aurat kan lah. tidak perlu juga tutup aurat, bergaya lah. Kalau jauhkan saya dari apa? Jauhkan dari ketikungan itu ya. Oh bisa. Memang kita selalu berdoa kepada Allah supaya Allah jauhkan kita dari kepikunan. Ada cara supaya nggak pikun, yaitu menghafal dan membaca Quran. Harus dipakai kepala nih, hafal. Datanya harus data hafalan doa minta jodoh, hafalan doa dapat cucu, hafalan doa arti bacaan sholat. Nah itu nggak cepat kita pikunnya. Tapi kalau hafalan kasus berita viral, pikun cepat. Oke. Udah habis 5 itu saja. Ibu tanyakan silahkan. Kalau enggak kita cukupkan. Tapi sebenarnya ada satu lagi, sholat tasbih. Sholat tasbih bisa 24 jam. Itu kan harus berjamaah. Enggak, sholat tasbih bisa sendiri. Justru Rasulullah itu nggak pernah tasbih berjamaah. Tapi ketika sahabat melakukan tasbih berjamaah, maka Rasulullah membiarkan. Sholat tasbih itu tapi caranya susah sih. Hah? Mau tahu caranya? Oke. Jadi gini ya, saya pelan-pelan. Sholat tasbih itu lebih baik dikerjakan, sangat baik dikerjakan. Jadi kalau ibu tanya, Ustazah, puasa yang top 1 di antara ekosistem puasa sunnah apa? Puasa Daud yang paling mantap, kan gitu kan? Tapi kalau ditanya sholat sunnah yang paling mantap apa? Tasbih. Karena tidak semua orang tuh bisa ngerjakan. Makanya buat sholat tasbihlah kalian, walaupun kata baginda Nabi cuman sekali seumur hidup. Nah pertanyaannya, kayak mana cara sholat tasbih? Sebagai penutup, sholat tasbih kalau dilakukan di siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Saya ulang, sholat tasbih kalau dilakukan di siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Kalau dilakukan di malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Sekarang saya jelaskan aja yang di malam hari. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kan gitu kan? Kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti saya jelaskan hari ini 2 rakaat saja. Nanti tinggal lakukan 2 rakaat lagi dengan cara yang sama. Caranya begini. Sengaja aku sholat sunat tasbih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama kayak sholat biasa, kayak sholat subuh. Bedanya setiap bacaan ada takbirnya. Saya ambil contoh, saya jelaskan pelan-pelan. Allahu Akbar. Kita kan baca iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek
lanjut tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 15 kali. Udah pernah sholat tasbih pengajian nih? Sekali sholat tasbih lah. Sama Ustazah Fani juga bisa. Berapa dah setelah Sama saya juga bisa. Hah? setelah ayat pendek? Setelah iftitah nih, Al-Fatihah, ayat pendek, tasbih Tasbih 15 kali. Sesekali buat sholat tasbih di sini. Sama Ustazah Fandi bisa, sama saya juga bisa berjemaah. sama sebelah. Hah? Sama jemaah. Boleh berjemaah. Dah baca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 15 kali. Pokoknya yang 15 itu Bu hanya setelah bacaan Al-Fatihah dan ayat pendek. Selebihnya 10. Setiap rokaat. Pokoknya setiap rokaat setelah Al-Fatihah dan ayat pendek 15 kali. Dia rakaatnya 4 kata bilang. Iya, ini kan kita yang malam jadi 22. Nah ini itu perbedaan pertama. Nanti ada perbedaan lagi nih. Yang pertama perbedaan pertama adalah pokoknya sholat tasbih 15 kali tasbihnya setiap setelah selesai Al-Fatihah dan ayat pendek tiap rokaat. Selebihnya 10. Sampai sini paham nggak? Bingung saya lanjutkan. Ruku lagi. Kalau rakaat pertama 15 kali. Itu tasbihnya 15 kali. Rakaat kedua Ya 10 kali. 15 kali juga. Kalau setelah Al-Fatihah dan ayat pendek aja. Coba. Lanjut ya. Tadi Allahu Akbar, iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek, tasbih 15 kali. Dah, ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali kan ya kan? Subhanallah lanjut tasbih. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Waktu ruku. Belum berdiri. Setelah selesai bacaan tasbih. Pokoknya setiap selesai bacaan sholat tasbih. Lagi ruku itu. Jadi kalau mau dibuat nanti pinggangnya amankan. Mau dibuat. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali kan. Lanjut lagi tasbih Kak. Tapi 10 kali aja. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau lebih panjang wala haula wala quwata illa billah. Juga 10 kali. Nah, nanti kan iktidal tuh. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Lanjut tasbih 10 kali. Oh, dah. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Lanjut tasbih 10 kali. Lama memang. Nah, enggak jadilah. Oke. Lama, tasbih 10 kali tuh, dah. Totalnya 300 berapa kan? Tasbihnya di 10 semua. Ah, 300 berapa? nah ini kita lanjut dulu pelan-pelan. Lanjut dulu. Sampai mana tadi? Belum deh. Sampai mana tadi? Sujud. Kok itidal? Duduk antara 2 sujud. Rabbil firli warhamni. Lanjut tasbih 10 kali ya dong. Iya. Lah mulai yang ceringik ya. Enggak, semangat. Lanjut sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lanjut tasbih 10 kali. Ini kan tadi kita yang 2 rakaat kan? Dia kan harus 4 rakaat kan? Nah, lalu kalau sholat subuh habis sujud kedua kan berdiri. Kalau sholat tasbih duduk, jangan langsung berdiri. Duduk rakaat pertama tasbih 10 kali. Tasbih aja. Jadi 75 kali 1 rakaat. Dah. Lanjut berdiri. Allahu Akbar. Al-Fatihah, ayat pendek, tasbih berapa kali? 15.
Berarti setiap Al-Fatihah nggak usah nanti. Setiap setelah selesai Al-Fatihah, ayat pendek tasbih 15 kali. Begitu terakhir duduk dulu ya, jangan baru berdiri ya. Iya, sujud yang kedua di rakaat kan sujud tasbih subhanarabbiyal a'la tasbih 10 kali. Duduk antara dua sujud Rabbighfirli tasbih 10 kali. Sujud subhanarabbiyal a'la tasbih 10 kali. Allahu Akbar duduk. Tasbih aja 10. Sebelum baru berdiri. Baru berdiri. Dan ini kita udah berdiri nih. Berdiri Al-Fatihah ayat pendek tasbih berapa kali? 15. Ruku subhanarabbil azimi tasbih 10. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu tasbih. Allahu akbar subhanarabbil a'la tasbih 10. Rabbighfirli tasbih 10. Subhanarabbil a'la tasbih 10. At-tahiyatul sampai fil alamin innaka hamidum majid tasbih 10. Baru salam kanan kiri. Lah. Enggak, kalau sholat berjamaah kan ikut imam. 75 kali 4 rakaat 300 kali. Ya. Ya. Pakai ini nada. Iya pakai jari. Ayo, Habis itu error. Makanya jamaah. Kalau mereka diri, mereka nggak boleh. Boleh sendiri. 75 kali 1 rakaat. Kalau sendiri Banyak orang melakukan itu berjemaah. Kalau sendiri baru rakaat pertama tadi lampu udah mati enggak ya? Iya. Tapi banyak sih yang melakukan sendiri. Untuk pembiasaan fisik. Nanti kalau bagi yang udah sakit lutut, nah itu kalau capek lanjutkan dalam keadaan duduk enggak apa-apa. Nah itu bisa tuh siang dan malam, cuman kalau siang 4 rakaat 1 kali salam, kalau malam 2 rakaat 4 rakaat 2 kali salam. Berarti setelah Isya tuh. Bisa. Cuma itu yang beda. Yang 5 tadi taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid sama. Kalau siang kan 4 rakaat 1 kali salam. Iya kan? 4 rakaat 1 kali salam. Setiap mau berdiri duduk kan harus 75. Dia nggak sama kayak sholat zuhur. Jadi tahiyat akhir aja. Rakaat 1, 2, dan 3 sebelum berdiri tetap duduk. Tasbih doang 10 kali. Berarti rakaat kedua langsung berdiri, nggak ada yang tahiyat akhir dulu kayak sholat biasa. Rakaat kedua kalau 4 rakaat 1 kali salam tasbih. Tahiyat akhir. Enggak pakai bacaan tahiyat, tapi tasbih dulu. Duduk tasbih dulu baru berdiri. Rakaat ketiga duduk tasbih dulu baru berdiri. Empat baru tahiyat keempat. Tahiyat cuma di akhir aja, tahiyatul kan? Iya. Tapi orang lebih sering lakukan malam karena siang kan banyak distraksi kan. Ya tambah lagi ada anak diganggu lah macam-macam karena dia lama kan. Janganlah sholat tasbih ibu baca juz 30 ayat pendeknya. Nah itu sholat tasbih itu udah sholat paling tinggi tuh di antara ekosistem sholat sunnah. Kalau puasa yang paling tinggi itu puasa Daud. Makanya kalau udah puasa Daud, nggak perlu lagi puasa Senin dan Kamis, nggak perlu lagi puasa Yaumul Bid. Puasa Daud itu maksudnya Ya, selang-seling dia. Ya, puasa Daud itu puasa selingnya nggak sehari-hari. Nggak boleh Kak. Jadi puasa Daud itu tetap sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tapi boleh dibatalkan Kak. Yang nggak boleh itu adalah diniatkan untuk berhenti. Contoh, aku puasa Daud itu Selasa, Rabu, Jumat aja Sabtu Minggu enggak itu nggak boleh digitukan. Atau aku puasa Daud bulan ini aja bulan depan enggak, coba aja dulu, enggak bisa digitukan. Dia dilakukan aja secara tabiinya. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Toh kalau batal boleh kok.
Kalau suami nggak izinin, nggak jadi puasa juga nggak apa-apa. Kalau sakit pengen batal nggak ada masalah. Tapi dia nggak boleh diniatkan terbatas. Dia nggak boleh keluar dari tabiatnya. Yang sebenarnya tabiatnya adalah seumur hidup. Cuman kan tetap dia nggak wajib bagi kita. Gitu loh. Nggak ada batas juga kan? Nggak ada batas. Ya tapi tidak boleh dijadwal haram puasa. Nah kan tadi haram sholat udah tahu. Kalau haram puasa kapan? Idul Adha, Idul Fitri, hari tasyrik, sehari menjelang Ramadan. Nah itu jangan lagi puasa Daud. Oke. Dah. Semoga bermanfaat ya, sehingga kita bisa melakukan sholat sunnah dimanapun kita berada. Nanti kita sambung lagi, entah bulan depan kita sholat tasbih, entah ada materi sambungan tentang sholat sunnah lain. Masih banyak sebenarnya, belum lagi rawatib, ya kan? Rawatib muakkad yang mana, rawatib yang tidak muakkad gimana? Boleh nggak tahajud tidur dulu? Boleh nggak witir cuma 1 rakaat? Boleh nggak witir tapi nggak tahajud? Boleh nggak? Macam-macam banyak lagi. Tapi ini direkam dulu, jangan banyak kali pula, pening pula kepala nanti. Oke, demikian. Wallahu a'lam bishawab.